Oke, selamat siang kawan-kawan. Di jalanan lagi saya, di jalanan lagi kita ya. Masuk kerja siang-siang. Cukup panas di Surabaya, di Sidoarjo. Sudah bulan Agustus, jadi bulan kemerdekaan ya, bagi negara Republik Indonesia. Negara atau bangsa ya? Yang merdeka itu sebenarnya negara atau bangsa sih? Yang lebih tepat. Ayo Pak ya, yang merdeka itu bangsa atau negara? Mungkin banyak yang bilang sama aja, ya itu bisa berbeda itu. Bisa yang kalau yang merdeka negara ya artinya berbeda, yang merdeka bangsa ya bisa berbeda aja, berbeda juga gitu ya. Kita coba dilihat dari sejarahnya. Saat proklamasi gitu, gimana sih proklamasi itu? Saat Bung Karno itu menyebutkan proklamasi di tanggal 17 Agustus itu kan gini ya, sebentar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi disebutkanlah di proklamasi itu bahwa yang merdeka adalah bangsa Indonesia. Dan ya, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi dengan proklamasi kami bangsa Indonesia, ya kan, bangsa berarti ya. Jadi bukan negara. Nah kalau disebutkan negara boleh enggak gitu pertanyaannya. Ini bukan tentang boleh atau tidak boleh, ya aneh kalau saat proklamasi dibilang kami negara Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, jadi kan loh, kenapa aneh? Nah sebelum 17 itu kan belum ada negara kesatuan Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia atau negara Indonesia, itu kan belum ada. Ya, yang ada itu adalah entitas-entitas suatu wilayah di Nusantara, terjadi berapa pulau, berapa suku bangsa dan warganya itu sudah ada duluan gitu ya. Kalau negara Indonesia belum ada. Bahkan kalau kita sebut bangsa ya, itu juga ya belum ada sebenarnya gitu ya. Bangsa itu ada sebenarnya entitas, sebuah identitas imajinatif gitu ya. Kalau secara kesukuan, kebangsaan, sebelum itu pun nggak ada bangsa Indonesia, hanya suku Jawa, suku ini, suku ini, suku ini. Ya itu kan jadi itu hanya sebuah konstruksi sosial sebenarnya juga bangsa itu, tapi lebih tepat aja karena saat itu narasi-narasi ya, pendapat-pendapat dari beberapa bapak bangsa itu kan ya bangsa Indonesia kan, terkait sebelumnya sejarahnya itu memang belum disebut negara. Nah baru setelah merdeka baru ditilik ini berbentuk apa negara macam-macam ya. Akhirnya yang sekarang jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pun awal-awal bukan NKRI gitu ya. Awal-awal itu bahkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi belum Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dasar negara pun baru dibentuk juga di dalam masa itu kemerdekaan itu. Saya lupa sebelum atau sudah ya. Sesudah lah dasar negara, sesudah merdeka baru dibentuk. Sebelumnya ya belum ada, belum diputuskan, berarti baru merdeka kan gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang NKRI harga mati itu, aduh ya jangan gitulah gitu. Sebuah bentuk pemerintahan, sebuah bentuk kenegaraan itu konstruktif ya, bisa dikonstruksikan sesuai kebutuhan, sesuai tantangan gitu ya, tantangan zaman gitu ya. Nah, kalau nanti NKRI ini sudah tidak relevan lagi, ya bisa dong diubah.
mesti akan dibantah. Enggak, ini sudah dipikirkan, karena ini sudah dipikirkan masa-masa bahwa NKRI ini adalah bentukan terbaik. Wah, nggak bisa. Sebuah konstruksi pemikiran, konstruksi sosial itu bisa dirubah kapanpun ketika memang ada konstruksi yang lebih baik, menurut saya gitu. Jadi nggak ada harus harga mati, itu nggak ada ya. Oke. Jadi bukan negara ya, berarti kan bangsa yang merdeka yang dinyatakan oleh Pak Karno, Bung Karno itu kan bangsa ya. Oke. Itu jadi akhirnya ya negara itu kan sebagai konstruksi kerangka berpikir saja, sebuah konstruksi sosial yang ada dalam tatanan imajinasi. Jadi fictional reality, kalau saya meminjam istilahnya Yuval Noah Harari kan, itu fictional reality, bukan objective reality, karena itu ada di tataran imajinasi. Itu baru kan dibentuk dulu saat merdeka, itu dirumuskan mana wilayah Indonesia gitu kan, itu didiskusikan secara alami. Wilayah Indonesia ini itu didiskusikan, bahkan saat itu terjadi perdebatan terutama masalah Irian Barat. Tidak semua saat itu founding father sepakat bahwa Irian itu masuk ke Indonesia. Bahkan seorang Pak Hatta, Bung Hatta itu salah satu yang tidak setuju, bahkan mewanti-wanti, bahkan bilang gini, redaksi ini saya agak lupa, bilangnya gini, ya sudahlah, sebenarnya Pak, sebenarnya Irian Jaya ini bukan termasuk Indonesia secara kultur dan anu pun sudah jauh gitu ya. Jadi kita nggak usah masukkan, kalau masukkan nanti potensi mungkin ya, potensi konflik kalau mungkin ya gitu. Dan ternyata iya, sampai sekarang kan ada potensi itu terjadi. Jadi itu hanya konstruksi sosial, nggak harus harga mati. Dan sekarang kalau di Papua sedang rame ya, OPM dan sebagainya, ya itu nggak ada harga mati juga. OPM itu Papua harus merdeka, NKRI Papua harus masuk NKRI, nggak ada harga mati. Ya yang terbaik lah, dicarilah jalan keluar yang terbaik gitu ya. Jadi cuma konstruksi sosial ya, yang merdeka itu bangsa tuh. Nah, kalau saya lebih bertanya secara detail lagi, yang merdeka itu bangsa ya, kenapa yang tidak dinyatakan yang merdeka itu warga, bukan warga ya, manusia di wilayah Nusantara ya, manusia di kepulauan ini. Karena bangsa ya, biar meringkas ngomongnya aja ya. Nah, saya cuma bertanya, kalau bangsanya sudah merdeka, apakah warganya ini sudah merdeka belum sih? Orang-orangnya secara individu itu sudah merdeka belum sih? Atau sebenarnya sama aja? Nah, itu kan pertanyaan kritisnya. Bukankah kemerdekaan suatu bangsa itu hanya sebagai jalan, sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang sejahtera, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ketika proklamasi sudah dikumandangkan dan kita sudah sekian 76 ya, merdeka, apakah rakyatnya, masyarakatnya, warganya ini sudah merdeka? Nah, itu yang harus menjadi pemikiran kita semua, harus menjadi koreksi. Jangan sampai kemerdekaan itu hanya sebuah seremoni, peringatan kemerdekaan itu hanya sebuah seremonial ya. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini, bangsa Indonesia yang sekarang menjadi Republik Indonesia, NKRI, itu hanya atau topeng imperialisme gaya baru kan gitu ya, seperti itu. Oke lah, sekian dulu lah, kita ngobrol-ngobrol hal lain lagi lah nanti ya. Sampai jumpa di jalanan.